Halo shalom semuanya, mengucapkan selamat malam buat setiap Bapak Ibu yang sedang menyaksikan live Instagram di Instagram Bapak Pendeta Surya Rapali. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini. Kita akan siapkan hati kita 1 jam ke depan. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita juga akan dengar renungan firman Tuhan ya, betul ya Bapak Pendeta Surya Rapali. Bapak mungkin mau sapa dulu dong Pak, Bapak Ibu yang menyaksikan Instagram live. Halo shalom, kita ketemu lagi acara Instagram 1 jam ini. Kita percaya betul. Kita akan bahas satu tema apa nih Pak? Tentang waktu. Tentang waktu. Waktu ya Pak. Waktu ini nggak berbicara tentang jawaban-jawaban doa Tuhan kepada kita, tapi bagaimana juga kita mau beri waktu kita yang terbaik untuk Tuhan ya Pak ya. Bagaimana seharusnya kita hidup. Bagaimana seharusnya kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu dimanapun setiap kita sedang menyaksikan live Instagram ini, boleh kita sediakan waktu kita 1 jam ke depan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita mau bersatu dalam doa dulu ya Bapak Pendeta Surya Rapali. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan live Instagram malam hari ini, teduhkan hati kita, satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sangat mengucap syukur kalau kami ada hari ini, semuanya berkat pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di sela-sela aktivitas kegiatan kami, bahkan di akhir pekan di hari Jumat ini, kami kembali dalam live Instagram bersama Bapak Pendeta Surya Rapali. Kami bersyukur Tuhan untuk tema hari ini tentang waktu. Dan kami percaya hari ini, saat ini adalah waktu yang terbaik di mana kami mau duduk untuk memuji menyembah Tuhan, untuk dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Sehingga kami percaya di saat kami menyembah, di saat itulah Roh-Mu bekerja begitu luar biasa. Sehingga siapapun kami yang menyaksikan program ini, apabila ada di antara kami yang sakit, kami percaya Tuhan pasti sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Jamah lawat setiap kami, sehingga apapun yang menjadi doa pergumulan kami, kami percaya Tuhan memberikan jawaban doa atas setiap pergumulan doa setiap Bapak Ibu yang menyaksikan program ini. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan menjamah setiap kami yang menyaksikan acara ini. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan program live Instagram ini, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Mari sama-sama kita mau naikkan satu pujian malam hari ini. Tidak ada waktu yang terindah selain kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan, menikmati akan segala kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian, naikkan syukur kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat saat yang indah di saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa setiap kami Tuhan, haleluya. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sama-sama kita mau katakan hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari lebih lagi katakan saat indah Tuhan. Amin. Saat indah di saat kami berhadapan, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu,
kasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari sama-sama hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan program ini, hadiratmu Tuhan, katakan kami rasakan Tuhan. Dimanapun setiap kita menyaksikan program ini, kami percaya hadirat Tuhan nyata. Kekudusanmu memenuhi, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Mari lebih lagi hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami Bapa. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati. Kami bersyukur Tuhan buat anugerahmu. Mari lebih lagi sama-sama dengan hati bersyukur. Hadiratmu Tuhan, katakan kami rasakan Tuhan, ku rasa, katakan kekudusanmu penuhi, kekudusanmu Bapa,
sembah. Haleluya. Oh, kami sembah. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami memujimu. Haleluya. Hosana. Hosana. Haleluya. Haleluya. Tidak ada saat yang terindah Tuhan. Tidak ada waktu yang paling indah selain kami duduk dalam hadirat Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Berkati semua Bapak Ibu, setiap saudara yang menyaksikan program live Instagram malam hari ini, apapun setiap keadaan kami percaya lawatan Tuhan, kejamahan Tuhan nyata dan sempurna, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari terus datang sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sama-sama sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan malam hari ini, Kau ku sembah. Mari datang sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, ku menyembah-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Malam hari yang indah Tuhan, Oh haleluya. kami mau siapkan hati kami
untuk mendengar renungan dengan tema waktu. Biar kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarnya, lawatan Tuhan sempurna buat setiap kami. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian syukur kita untuk kita mau sambut firman Tuhan pada malam hari ini. Renungan singkat dengan tema waktu Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Mari sama-sama, lebih lagi kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Boleh sekali lagi, ayo Bapak Ibu Saudara kita yang menyaksikan program ini katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Katakan tetap setia mengandalkannya. Sama-sama, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semuanya indah pada waktu. Lebih lagi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan melingkupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Lagi, semua akan indah pada waktunya. Haleluya, haleluya. Di tengah-tengah kesibukan kami pada hari ini Tuhan, kembali malam ini kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang menuntun dalam hidup kami, bahkan firman-Mu yang sanggup memberkati kami. Oleh karena itu malam ini Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan kami, apapun yang jadi persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya pada malam ini, ketika kami dengar suara Tuhan, ketika kami percaya akan kuasa Tuhan, maka apa yang jadi pergumulan kami, apa yang jadi kesusahan kami, apa yang jadi perjuangan kami, malam ini kami percaya tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami doa Tuhan malam ini Tuhan, kami akan tinggalkan sejenak apa yang jadi pergumulan kami. Kami rindu untuk dengar suara Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Pengurapan dari Allah boleh turun atas umat-Mu malam ini yang mengikuti acara live Instagram ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Kami bersyukur malam ini Tuhan, hikmat dari Tuhan boleh turun atas hamba-Mu. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur malam ini. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang mengikuti acara live
live Instagram. Instagram. Saya ucapkan selamat malam, kita akan bertemu kembali untuk membahas tentang waktu. Ya. Mungkin tanpa kita sadari kok waktu begitu jalan cepat ya. Benar, Pak. Oleh karena itu malam ini ada satu hal yang indah. Saya tertarik berbicara tentang waktu supaya kita bisa menyadari dan kita bisa menghargai tentang waktu yang Tuhan berikan. Oleh karena itu dalam Yohanes pasal 9 di dalam ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Oke, saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Saudara yang kasih Tuhan, ada sesuatu yang indah dari ayat ini, yaitu kita akan ngerti arti waktu. Jadi untuk segala sesuatu di bumi ini tidak dapat memisahkan kita dari waktu. Tidak dapat memisahkan kita. Tuhan memberikan kita waktu 1 hari 24 jam. Ya, orang kaya, orang miskin, tua, muda, ya rakyat biasa maupun para pemimpin, Tuhan memberikan kita 1 hari 24 jam. Saudara yang kasih Tuhan, waktu dia akan berjalan terus dan dia tidak akan pernah mundur. Jadi malam ini kita harus sadari bahwa waktu dia akan berjalan terus dan tidak akan pernah mundur. Artinya, waktu yang kita lewati tidak akan mungkin kembali. Oleh karena itu, kalau kita udah melewati itu semua, itu nggak akan mungkin kembali. Ada satu cerita yang sangat bagus, Pak Rian. Memang waktu tidak akan mungkin kembali. Ini berhubungan dengan kehidupan manusia. Saudara, satu kali saya mengikuti festival Poka Group tingkat SMP. Kemudian saat itu saya OSIS, ketua OSIS di SMP Betel 2 pagi. Ada program Poka Group untuk tingkat SLTP, Poka Group Rohani. Ya. Jadi kita ikut daftar. Kita udah luar biasa latihan. Ada lagu wajib dan lagu umum. Lagu bebas. Jadi Pak Surya vokal grup juga dulu. Vokal grup. Pantesan suaranya merdu ya Bapak Ibu ya tadi kan. Yang denger ya Pak suaranya ya. Vokal grup. Dari SMP tuh ya Pak. Dari SMP. Ya. Nah, terus lagu Pak, wajibnya Masa Muda. Oh lagu gereja atau lagu apa Pak? Lagu gereja. Oh iya. Ya. Masa muda sungguh indah. Mantap. Jiwa penuh dengan cita-cita. Nah saudara, kita ikut festival itu tingkat SMP, SLTP. Nah pada waktu kita bernyanyi, banyak ada beberapa juri, beberapa SMP Kristen dan SMP negeri juga yang Kristen ikut festival itu. Pada waktu kita nyanyi, saya memperhatikan ada satu ibu. Dia kok menangis. Dia cucurkan air mata. Apakah lagu yang saya bawakan suaranya itu merdu? Sampai dia nangis. Jadi kita ada lagu sentuh hatiku gitu kan. Saya terfokus sama ibu ini. Kenapa kok si tante ini nangis? Nanti kalau aku turun, aku akan tanya. Singkat cerita, lalu saya hampiri ibu itu. Ibu, gimana kabarnya tante? Oh baik dek. Ibu waktu saya nyanyi, ibu kok nangis? Sampai luar biasa. Lalu ibu itu berkata, dek, ibu ingat waktu ibu masih muda. Ibu, suara ibu jauh lebih bagus dari kamu. Waduh. Tapi sayang, kenapa bu?
lagu itu suara ibu bukan untuk Tuhan. Jadi ibu nyanyi di dunia malam. Sekarang kenapa ibu nangis? Karena dokter memvonis ada kanker di tenggorokan, di lidah ibu. Ini dia. Wah, sudah. Hanya ibu itu menangis karena dia ingat waktu dia punya suara yang sangat bagus. Sayangnya dia bukan untuk Tuhan. Tapi ya sudah, waktu itu yang membuat dia menangis. Saudara yang kasih Tuhan, memang waktu akan berjalan terus dan dia tidak akan pernah mundur. Saudara, dia tidak pernah mundur. Artinya waktu yang kita lewati tidak akan mungkin kembali. Nah, saudara, tidak ada seorang pun dari kita yang dapat memperpanjang waktu walaupun hanya 1 detik saja. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghentikan waktu. Oleh karena itu, kesaksian dari ibu ini sangat bagus. Dia ingat masa muda dulu, suaranya begitu bagus. Tapi sayang, suara itu bukan untuk Tuhan. Dipersembahkan untuk dunia malam. Sehingga pada waktu dia terjadi, divonis oleh dokter ada kanker di dalam tenggorokan dia, di lidahnya itu, baru dia menyadari. Memang tidak, waktu dia tidak akan mungkin kembali. Tidak ada orang yang sanggup menghentikan waktu. Nah, saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita menjadikan waktu atau memakai waktu dengan sebaik mungkin, karena waktu yang diberikan Tuhan kepada kita itu segala-galanya merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Saudara, sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan mengingatkan setiap kita agar menjadikan waktu kita dengan sebaik mungkin. Karena waktu yang diberikan Tuhan kepada kita satu hal yang luar biasa, sesungguhnya merupakan anugerah yang Tuhan berikan buat kita, dan itu patut kita syukuri. Jadi hari ini kalau kita masih diberikan waktu, bersyukur sama Tuhan, karena memang hal ini yang patut kita syukuri. Oleh karena itu malam ini, apa yang dimaksud dengan waktu? Mungkin Pak Rian ada masukan? Apa yang dimaksud dengan waktu? Jadi kalau tadi dengar kesaksian Pak Surya, setiap orang dikasih waktu yang sama ya Pak? Sama. Sehari 24 jam. Tapi bagaimana kita mau menggunakan waktu itu dengan baik ya Pak? Khususnya untuk memuliakan nama Tuhan. Betul ya Pak? Walaupun dalam situasi lagi sulit kayak begini, kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk hidup, berarti masih ada rencana Tuhan ya Pak? Masih punya rencana Tuhan. Jangan cepat-cepat mengakhiri hidup ya Pak. Nggak boleh. Sayang, apalagi putus asa. Betul Pak. Kalau di Pontoge masih alham. Kalau masih Pontoge, puji Tuhan. Ini kalau nyangkut di jurang, astaga naga ya. Betul. Nah, oleh karena itu malam ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jadi Bapak perlu kita syukuri kalau waktu yang Tuhan berikan hari ini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, lalu kita selidiki apa yang dimaksud dengan waktu. Waktu adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita pergunakan kesempatan dengan baik, akan menentukan kita di kemudian hari. Ini tentang waktu. Jadi waktu adalah sebuah kesempatan. Kalau kita pergunakan kesempatan dengan baik, akan menentukan kita di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau kita mengerti tentang waktu, maka kita bisa melihat bahwa hidup ini bukan sebuah takdir. Hidup ini bukan sebuah nasib. Semua bisa berubah. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan sanggup memberkati kita perkara yang luar biasa. Jadi satu kesempatan untuk apa?
untuk kita bekerja dengan baik, ya toh, ya setia, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Ya mungkin kita pernah gagal, nggak apa-apa, tapi jangan larut dalam kegagalan itu, karena waktu dia akan berjalan terus dan dia tidak akan pernah mundur, ya. Kayak ini Pak Surya. Gimana tuh? Kayak masa-masa sekarang kan yang tiba-tiba orang pemutusan hubungan kerja. Betul. Jadi waktu juga harusnya kita pakai untuk menggunakan talenta yang Tuhan kasih ya Pak. Betul. Zaman sekarang kan banyak orang jualan nih Pak. Iya kan? Pokoknya mendadak jualan. Pokoknya mendadak. Betul ya kan Pak? Online gitu Online ya. betul. Banyak nih pasti yang nonton termasuk yang suka belanja online Pak. Ya, online. Apalagi kemarin 8 Agustus tuh, Iya, pada belanja betul. online tuh Pak. Bisa. Potongannya banyak cashback. Kita juga harus bisa pakai talenta yang Tuhan kasih Talenta, Pak. Untuk itu talenta kalau karunia. mungkin ada Iya, betul. apa tuh namanya Pak, pemutusan hubungan apa kerja, tetap Betul, semangat ya Pak ya. betul. Apa yang kita bisa lakuin, kita kerjakan ya Pak. Oke, jadi jangan larut dalam kesedihan. Iya, betul Pak. Ya, kata pepatah 1001 macam Tuhan bisa buka Bisa buka acara. jalan, Pak. Ya, jangan termenung, kita harus bangkit. Kenapa? Waktu dia akan berjalan. Berjalan. Satu kali saya naik ojek, Pak Rian. Ojek ini langganan. Bukan online nih Pak ya. Bukan online. Jadi nggak ada potongan harga. Ya ojek ini. Ojek Tukang ojek pangkalan. berkata gini. Dia tahu saya pendeta. Pak pendeta. Sambil bawa motor. Ya, oke, gimana sambil dia kendari itu motor ojeknya? Dia bilang gini, Pak, saya dulu orang kaya. Mama saya punya beberapa rumah, papi. Punya kendaraan lebih dari 2, 3, 4. Jabatan papi luar biasa. Tapi itu dulu. Dia mulai menangis. Saya berkata dalam hati nih, nangis jangan sambil bawa kendaraan nih. Ini bahaya. Kan ya, nabrak Pak. semut nih, betul nggak? Lalu dia berkata gini, tapi itu dulu Pak. Kenapa? Pada waktu papi mami masih hidup, saya pergunakan waktu dengan sia-sia. Saya masuk dalam dunia malam, dunia bebas, ya pergaulan bebas. Padahal papi mami memberikan fasilitas yang bagus. Saya disekolahkan yang bonafit, universitas yang bonafit, itu luar biasa. Tapi sayang Pak, saya tak pergunakan dengan baik. Lalu satu kali papi mami tabrakan di jalan tol, mobilnya terbalik, mati di tempat. Otomatis karena saya anak tunggal, maka harta peninggalan semua jatuh ke tangan saya. Tapi semua sudah habis. Semua hilang. Dipakai apa? Pergaulan yang enggak. Dan akhirnya saya masuk dalam meja judi dan lain sebagainya. Dan sekarang tinggal satu-satunya apa yang saya punya, yaitu motor yang saya pakai buat ojek ini. Saudara yang kasih Tuhan, memang waktu nggak akan pernah mundur. Jadi malam ini sekali lagi, waktu ada sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita pergunakan kesempatan ini dengan baik, akan menentukan kita di kemudian hari. Pak Surya, potong sedikit. Berarti Ah. tadi kayak Pak, minum dulu Pak. Saya nggak ada minuman yang saya Pak. Nggak ada, cuma satu. Pak Surya, Iya, ya nggak apa-apa Pak. Terus. Nah, jadi kayak yang tadi Bapak bilang, bahwa hidup kita bukan takdir Pak. Bukan. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang buat jadi hidup kita susah. Karena kita nggak memanfaatkan waktu yang ada ya Pak ya. Yang Betul. Tuhan kasih kesempatan ya Pak ya. Nah, air datang kan? Air datang. Pada tadi mau bercanda lu Pak. Oke. Jadi itu ya Pak, jadi hidup bukan takdir. Bukan Kadang-kadang takdir. kita yang buat hidup kita jadi Seperti susah. ini. Karena apa yang Tuhan udah kasih percayakan kita nggak bisa Iya. gunakan dengan Gunakan sebaik-baiknya Pak. baiknya, Seperti tadi ya. yang Bapak cerita, Iya. abang ojek itu ya Pak. Padahal sebenarnya kesempatan. Kesempatan Ya. betul Pak. Pokoknya apa yang Tuhan kita jadi tukang ojek, ngamen, kita tingkrat, nggak apa-apa. Karena Tuhan ciptakan kita dari kualitas amat baik, kualitas unggul. Coba dalam Kejadian pasal pertama, di hari terakhir
Tuhan menciptakan sungguh amat baik. Jadi kualitas yang baik ini ada dalam hidup manusia. Salah satunya otak. Berkata, memberkati, bahkan akhirnya ada musisat. Demikian juga dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya mau jadilah orang yang tetap optimis, pergunakan waktu. Ya, jangan gengsi digedein, jangan. Ya, betul enggak? Betul, Pak. Kalau gengsi digedein habis. Habis kita. Ya, tapi kita harus menghargai waktu. Nah, Saudara, ada artinya di dalam kehidupan ini ada 3 batasan tentang waktu. Waktu kemarin, hari ini, maupun esok. Hari kemarin udah berlalu dan nggak akan bisa kembali. Hari ini, ya itu bagian kita. Hari esok pun masih sesuatu yang misteri. Artinya begini, apapun keputusan yang kita ambil hari ini, atau bagaimana cara kita menjalani hidup ini akan sangat menentukan apa yang akan kita jalani di waktu yang akan datang. Jadi kalau kita pergunakan waktu hari ini dengan baik untuk hari esok, maka itu akan menentukan di hari yang akan datang ya. Itu ya Pak, kesaksian yang Bapak ya. Ojek itu ya Pak. Pak Ojek Pak ya. Ojek. Ada satu cerita juga begini. Habis doa berkat, tiba-tiba ada seorang anak muda nangis hebat. Sampai jasa yang baru itu banyak air mata dan juga ada ongol-ongol. Nangis. Saya bilang, ada apa kamu? Ada apa? Om, saya takut om. Kenapa? Ada apa? Lalu dia berkata, om, hasil laboratorium. Kenapa? Saya kena HIV. Aduh, kena HIV. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Dia nangis. Tapi gimana? Udah terjadi. Saya berkata, percaya sama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, pergunakan waktu dengan baik untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang saya ingatkan hari ini siapapun kita, waktu dia akan berjalan terus dan tidak akan pernah mundur. Pada hari ini, harinya Tuhan itu waktu yang terbaik untuk kita. Saudara, hari esok pun waktunya Tuhan. Hari ini dan hari esok itu sesuatu yang indah kalau kita datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, satu waktu kita akan nanti kita harus sadar bahwa suatu nanti kita harus bertanggung jawab tentang waktu. Oleh karena itu, malam ini apa yang jadi contoh, beberapa contoh itu begitu indah. Sekali lagi, waktu dia akan berjalan terus dan dia tidak akan pernah mundur. Lalu bagaimana kita mengisi waktu? Kita harus berbuat baik di dalam hidup ini. Berbuat baik bukan hanya melalui ucapan, tapi hati mulut kita harus berbuat baik. Sebab apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dan yang kedua, ya, kita harus membangun satu relasi. Ya, jadi dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan situasi, ketika kita membangun relasi, ya, maka kita menikmati hidup, menikmati waktu yang Tuhan berikan buat kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu hal malam ini yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, berkat kadang-kadang kita kan salah ngerti materi, selalu itu hubungannya materi ya, enggak ya. Selama itu ya. Selama itu enggak ya. Menjadi berkat artinya dengan waktu, tenaga, pikiran, ya udah menjadi berkat bagi orang lain ya. Ada satu cerita yang sangat bagus, sampai hari ini saya sangat terharu. Ada jemaat namanya Bapak Amos. Orangnya 3 kali badan ria. Masih masuk Sumatera Tengah nih Pak di layar. 4 kali badan ria ya. Wah, gemuk, ya luar biasa ya. Tapi dia seorang pribadi sangat hebat. Dia ngerti tentang waktu ya. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan dia sehari-hari dia selalu memberkati keluarga, ya, istri Bu Maria, 3 anak. Bahkan dia sangat pemerhati. Saudara, itu luar biasa. Sempat kita makan bubur satu keluarga di Bontekbio, ya, makan bubur, dan satu kali ya Pak Amos berpesan begini, Pasur, saya titip anak saya, khususnya si Dede itu Andri, ya, saya titip Pak, supaya dia ikut Bapak pelayanan. Saudara, dengan berjalannya waktu yang ini saya saksikan, akhirnya meskipun dia harus menghadapi tantangan, dia ditipu sama orang, tapi dia nggak balas. Bukan hanya 1 juta, 2 juta, dia nggak balas. Hingga pada waktunya tiba, Pak Amos dipanggil Tuhan. Nah, saat itu saya dikabari pada waktu saya ada di Surabaya, Om, Bapak udah jalan. Oke. Nah, saudara, yang ingin saya saksikan, besok malam kita mau tutup peti nih. Mau tutup peti, ternyata kita kaget. Ada seorang hamba Tuhan dari Cepu. Dia sengaja datang ke Bontekbio dan dia berkata, minta waktu untuk dia berbicara. Dan ternyata hebatnya dia berkata gini, saya salut dengan Amos. Dia berkata gini, berapa yang lalu Pak Amos ngirim 1 kol beras, 1 truk engkal beras. Dan beras itu untuk hamba-hamba Tuhan se-Jawa Tengah yang pelosok-pelosok. Itu 3 hari yang lalu. Hari ini beras itu lagi terkirim. Tadi pagi saya dengar Pak Amos telah dipanggil Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, detik-detik terakhir itu sangat indah. Pak Amos sudah menggunakan waktu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana dengan kita? Menjadi berkat bukan hanya sekedar materi, tapi waktu, tenaga, pemikiran kita, banyak yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita harus bersaksi. Nah, pergunakan waktu yang ada. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Bagaimana kita melihat pemeliharaan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna, yang Tuhan mau hari ini. Kita harus bersaksi. Jadikan berkat bagi semua orang. Ada satu lagu berkata gini, lagu ini sangat bagus. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi yang
memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi, lebih sungguh, lebih penuh. Serak-serak bahasa ke Meriam Melina. Ya, jadi maukah kita menjadi roti, betul ya? Dan yang terakhir, kita harus melayani dengan hati yang tulus. Melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Melayani bukan hanya sekedar di belakang mimbar, tapi di balik semuanya itu kita harus melayani. Saudara, ada jemaat Tuhan yang begitu empati. Saya sangat terharu dengan jemaat ini. Namanya Pak Yusuf. Dia empati sekali. Dia sangat pemerhati dengan orang-orang yang nggak punya. Bahkan pelayanan beliau, meskipun orang nggak tahu beliau, tapi Tuhan tahu. Sampai di pedesaan, di pelosok-pelosok. Bukan hanya pemerhati, tapi dia keluarkan apa yang dia punya. Sampai hari ini. Oleh karena itu, ini yang dia lakukan, ketulusan hati. Oleh karena itu, saya berharap buat Bapak Ibu, pergunakan waktu yang ada untuk kita melayani dengan hati yang tulus. Baik di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, di dalam keluarga, di dalam segala hal. Pergunakan waktu untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Sebagai seorang hamba Tuhan, ya toh, sebagai pengerja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Ingat, selagi hari masih siang, selagi waktu masih ada, pergunakan waktu dengan baik. God bless you. Selamat malam. Tuhan berkati. Bapak Ibu, demikian tadi renungan dari Bapak Pendeta Surya Rapali mengenai waktu. Jadi kalau kita masih ada sampai hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan ya Pak. Apapun keadaan Bapak Ibu harus tetap semangat, tetap percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah. Betul. Dan juga di dalam waktu juga jangan lupa untuk membangun relasi. Mungkin relasi hubungan kita dengan Tuhan ya Pak. Itu yang paling penting. Banyak orang sekarang yang udah mulai malas untuk berdoa, malas baca Alkitab, tapi kita harus tetap semangat di masa-masa seperti ini ya Pak. Betul. Kita naikkan satu pujian dulu ya Pak Surya sebelum kita tutup. Mari Bapak Ibu, kita yang sudah mendengarkan renungan tentang waktu, kita mau naikkan pujian yang Bapak Ibu pastinya sudah tahu, waktu Tuhan yang terbaik. Apa yang Tuhan izinkan, kita percaya itu yang terbaik karena Dia Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini pada malam hari ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih lagi waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, di dalam kehidupan ini ada 3 bagian waktu. Hari kemarin sudah berlalu, hari ini dan hari esok. Hari kemarin itu sudah berlalu dan tidak akan mudah kembali. Hari ini dan hari esok itu sangat mungkin untuk diperbaharui. Itu semua tergantung dari kita. Kita mau berubah, kita mau maju, kita mau perbaiki, itu semua
tergantung dari kita. Sebab itu malam ini, apapun keputusan yang kita ambil hari ini, atau bagaimana cara kita menjalani hidup hari ini, akan sangat menentukan akan apa yang akan kita terima di waktu yang akan datang. Saudara, jangan menjadi orang yang bebal, tapi jadilah orang yang arif. Arif mempergunakan waktu dengan baik untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Satu hal, mengerti kehendak Tuhan sangat berguna untuk mengajar tentang apa yang harus kita lakukan di dalam pergunakan waktu yang ada. Oleh karena itu malam ini, satu waktu kita harus sadar, kita harus mempertanggungjawabkan jawaban kepada Tuhan dengan waktu yang Tuhan berikan. Oleh karena itu saya percaya malam ini jangan larut dalam kesedihan. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang sudah di hari kemarin sudah terjadi, jangan membuat kita diam di tempat. Nanti kita akan menyesal di kemudian hari. Kita harus terus berpacu, bukan dalam melodi, tetapi berpacu di dalam waktu yang Tuhan berikan. Oleh karena itu malam ini, kalau kau diberkati dengan firman, Tuhan, aku boleh mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Mari kita bangkit kembali. Tidak ada perkara yang mustahil. Sekalipun kau diponis oleh dokter, waktu adalah milik Tuhan. Pergunakan waktu dengan baik. Sekalipun kau sudah tidak ada apa-apa, bagi Tuhan pasti Tuhan buka jalan. Oleh karena itu saya percaya pada malam ini, sekali lagi, hari ini dan esok sangat mungkin untuk kita perbaiki. Itu semua tergantung dari kita. Apapun keputusan yang kita ambil, Tuhan, aku percaya waktunya Tuhan sangat indah dalam hidup. Kau diberkati dengan firman malam ini. Angkat tangan kananmu, tangan kiri taruh di hati. Nyanyikan lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari lebih lagi kita mau katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur malam ini Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami tentang waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami menyadari ketidakmampuan kami, oleh karena itu kami bersyukur malam ini. Dengan kami bersyukur, kami bisa menghargai bahwa kehidupan ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan buat kami, khususnya waktu yang Tuhan berikan buat kami. Apapun yang jadi kegagalan kami, apapun yang jadi pergumulan kami, Tuhan, kami percaya ada waktunya Tuhan akan mengangkat kami. Oleh karena itu pada malam ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak Agustinus yang ada di Ambon. Tuhan Yesus akan jamah dia. Kami bersyukur Tuhan sudah jamah dia, berkati dia, tidak cuci darah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ibu Ing yang ada di Rangkas Bitung. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah Ibu Ing dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Berta. Tuhan berkati, jadikan dia tetap tenang. Tuhan memberi lambung yang sempurna.
dia bisa tidur dengan baik. Bahkan kami berdoa buat Charles yang ada di Singapura. Kami juga berdoa buat Ana, bahkan Hendro. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa malam ini buat hamba-Mu Bapak Domingus. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang jadi rencana Tuhan buat hamba Pak Domingus menjadi seorang bupati di Papua Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati hamba Pak Domingus bersama tim. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat Ibu Kristina bersama Ibu Neti. Tuhan berkati. Kami bersuka cita karena ada satu kabar yang indah. Ibu Neti boleh kembali ke rumah sehat sempurna. Ibu Kristina juga diberkati. Kami juga berdoa buat Pak Riki bersama Ibu Nomi. Tuhan berkati. Kami serahkan Riki diberkati Tuhan bersama Ibu, dan izinkan Pak Riki bersama istri punya keturunan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pak Riki dengan Ibu Nomi diberkati. Pak Koyan, Tuhan kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan tubuh, jantung yang baru, pembuluh darah yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Pak Goyen. Tuhan berkati. Nabila juga diberkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan jamah Ibu Nabila. Kami juga berdoa buat Laura, diberkati Tuhan. Kami percaya yang sempurna Tuhan jamah Laura. Kami juga berdoa buat Ibu Ai bebas kanker, bebas tumor dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat Ibu Eti. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Kami bersyukur kalau hari ini dia sehat luar biasa itu karena anugerah Tuhan. Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Erin, bayi 3 tahun. Tuhan berkati dengan tubuh yang sempurna. Demikian juga air seninya kembali normal dalam nama Tuhan Yesus. Mata yang normal Tuhan berkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat Erin, diberikan kesempurnaan tubuh. Bapa di surga, terima kasih malam ini Tuhan. Kami berdoa buat April, diberkati Tuhan, sehat sempurna. Buat Michelle, diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Claudia juga diberkati. Bahkan usaha online-nya juga diberkati bersama suami. Mami, adik Kokoja juga diberkati. Claudia diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Lena, sehat sempurna. Buat Krisnindrom diberkati Tuhan. Tuhan sanggup memberikan pasangan teman hidup. Kami juga berdoa buat SM, diberkati Tuhan. Ada pemulihan yang luar biasa. Kami juga buat Stephen diberkati untuk semangat belajar dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga buat Elmi Rapali diberkati, bahkan mendapat pekerjaan yang baru. Joalin diberkati Tuhan. Gideon bersama istri diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Jem Laksana diberkati. Kami berdoa malam ini buat Pak Rudi yang ada di Surabaya. Tuhan berkati bersama istri Pak Hendro yang ada di Surabaya. Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa buat Ibu Suing. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Suing diberkati dengan kesehatan, bahkan rencana penjualan rumah di Surabaya, bahkan di Solo. Tuhan berkati, bahkan usaha lainnya diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Pipi yang akan berangkat ke Amerika. Tuhan berkati. Suami yang nunggu di Amerika, Tuhan berkati. Demikian juga dengan Rudi, sehat sempurna, jantung yang sempurna. Rudi diberkati Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Malam ini siapapun kami yang mengikuti acara ini, Tuhan berkati. Hamba tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa dan negara. Tuhan berkati presiden. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan dalam nama Tuhan. Sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang percaya berkata amin. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyaksikan live Instagram sama Bapak Pendeta Saudara Pali. Kalau Bapak Ibu ketinggalan, Bapak Ibu bisa menyaksikan acara ini di YouTube channel Bapak Pendeta Saudara Pali. Sampai kita berjumpa minggu depan, tetap semangat. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.